saat sedang dalam perjalanan ke arena latihan. Nur bertanya-tanya apa yang diinginkan Gilbert darinya. Sesampainya di arena latihan, Gilbert hanya mengatakan bahwa mereka akan berlatih bertarung. Di dalam pikirannya, Nur bertanya-tanya apakah Gilbert tidak punya teman. Gilbert kemudian mempersilahkan Nur untuk memilih senjata, dan Nur memilih pedang kecil. Ketika mereka akan mulai bertarung, semua orang bertanya-tanya siapa yang akan menjadi lawan Gilbert. Karena mereka tahu Gilbert adalah prajurit terkuat di kerajaan ini. Mereka sangat terkejut melihat Nur bisa menghindari semua serangan Gilbert. Nur merasa serangan Gilbert sangat lambat. Dia bertanya-tanya apakah Gilbert sedang menahan diri karena lawannya lemah. Dengan polosnya, Nur meminta Gilbert untuk serius dan tidak menahan diri. Gilbert kemudian meningkatkan kecepatannya. Tetapi serangannya masih terasa lambat di mata Nur. Bahkan, Nur bisa menghindari serangan tipuan dari Gilbert dengan mudah. Masih merasa Gilbert menahan diri. Nur dengan polosnya meminta Gilbert untuk meningkatkan kecepatannya lagi. Alhasil Gilbert kembali serius menyerang dengan serangan pamungkas dan tidak terduga, dalam sekejap Nur berpindah tempat dan menyatakan kekalahannya. Menghentikan pertarungan itu, Nur kemudian langsung pulang begitu saja. Dia bergumam bahwa serangan Gilbert tadi hampir membunuhnya jika Nur tidak menghindarinya. Di arena latihan, orang-orang heboh karena baru kali ini ada seseorang yang berhasil menghindari serangan pamungkas Gilbert. Sebelum kita melanjutkan, kita diperlihatkan kisah Gilbert saat masih muda. Ternyata, Gilbert adalah seorang jenius yang memiliki bakat luar biasa sejak kecil. Gilbert bahkan dikenal sebagai petualang terhebat di desanya. Mampu mengalahkan semua lawannya dengan mudah. Hal ini membuat Gilbert merasa bosan karena tidak ada lawan yang kuat. Bahkan petualang di ibu kota pun tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kemudian, kepala desa menyarankan agar Gilbert bergabung dengan pasukan kerajaan, yang saat itu hampir runtuh dan sangat membutuhkan kekuatan. Sejak itu, Gilbert kembali ke ibu kota dan mengalahkan para iblis di perjalanannya. Bahkan, orang yang dikenal paling kuat di dalam pasukan pun berhasil ia kalahkan. Akhirnya, Gilbert kembali berkelana mencari iblis terkuat. Namun sayangnya, semuanya masih terlalu mudah bagi Gilbert. Membuatnya merasa bosan karena dikelilingi makhluk-makhluk lemah. Di bawah pohon, Gilbert berbicara dengan seorang pelatih pedang yang dikenal sebagai Raja Pedang. Dia tahu bahwa Gilbert merasa bosan karena sekelilingnya dipenuhi orang-orang yang lemah. Dia kemudian bertanya tentang Ines. Menurut Gilbert, Ines memang kuat, tetapi dalam hal yang berbeda. Namun, jika berduel, Ines pasti akan kalah darinya. Untuk memotivasi Gilbert, dia mengatakan bahwa suatu hari nanti akan ada seseorang yang bisa melampaui kekuatannya. Bahkan sekarang, Gilbert akhirnya menemukan orang itu, yaitu Nur. Pada awalnya, Gilbert tidak percaya bahwa Nur bisa mengalahkan Minotaur sendirian dan mendapatkan kepercayaan dari Raja. Karena itu, Gilbert penasaran dengan kekuatan yang dimiliki Nur. Yang mengejutkan, Gilbert hampir tidak percaya bahwa Nur yang tampak lemah mampu menghindari semua serangannya. Saat serangan terakhir, Nur berpindah tempat dalam sekejap tanpa disadari oleh Gilbert. Gilbert tidak sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan merasa terhina ketika Nur menyerah, seolah-olah mempermalukannya di depan anak buahnya. Ketika melihat lantai yang retak di beberapa tempat, Gilbert sangat terkejut karena tidak menyadari kapan lantai itu menjadi seperti itu. Intinya, Gilbert semakin tertarik pada Nur. Sementara itu, Nur masih memikirkan serangan dari Gilbert dan beranggapan bahwa Gilbert menahan diri agar Nur bisa menghindar. Nur merasa dirinya masih lemah. Namun, ini bagus karena Nur yang merasa lemah akan terus berusaha dan berlatih lebih keras. Singkat cerita, keesokan harinya Nur kembali bekerja membersihkan selokan. Tapi kali ini menggunakan pedang. Setelah itu, Nur bersantai sendirian di hutan. Karena dungeon ditutup sementara sejak insiden Minotaur, sehingga Nur tidak punya pekerjaan mengangkut tanah. Intinya, Nur menjadi pengangguran. Karena memiliki pedang, Nur sempat berpikir apakah dia bisa bekerja sebagai pendayung perahu dengan pedangnya, memanggang makanan, atau bahkan membuat kue dengan pedangnya yang bisa menjadi penyangga untuk mengambil roti. Karena mungkin membutuhkan sihir api, Nur kembali menggunakan sihir apinya. Nur merasa sihirnya masih lemah karena hanya bisa menciptakan api kecil. Tiba-tiba, Lin datang menghampiri. Nur heran mengapa Lin datang. Padahal seharusnya mereka tidak ada urusan lagi. Lin kemudian mengungkapkan tujuannya, yaitu meminta Nur untuk menjadikannya sebagai pesuruh.
Nor tidak mengerti. Jetilin menjelaskan bahwa pesuruh adalah seorang pembantu yang membantu bersih-bersih. Lebih tepatnya seorang asisten atau murid. Meskipun Lin memaksa ingin menjadi pesuruh, Nor tetap menolaknya. Intinya, Nor merasa tidak ada yang bisa diajarkan kepada Lin, meski Lin menjadi murid atau pesuruhnya. Namun, Lin tetap bersikeras. Berjanji akan membayar biaya pelatihan dan melakukan apapun yang diminta oleh Nor. Tetapi Nor tetap menolak. Karena dia tidak membutuhkan uang atau asisten, apalagi seorang murid. Lin pun menangis. Lin tidak menyerah dan menunjukkan semua kemampuan yang dimilikinya agar bisa dipercaya. Sebenarnya, Lin ingin membuat Nor percaya bahwa dia adalah murid yang berbakat. Namun Nor justru merasa tidak sebanding dan kurang percaya diri karena merasa tidak sehebat Lin. Karena Lin sangat ingin menjadi murid Nor, Nor menunjukkan keterampilan yang dianggapnya paling buruk. Sebenarnya, Nor tidak sehebat yang Lin kira. Dia hanya bisa menciptakan api kecil. Singkat cerita, saat berjalan, Lin terus memikirkan cerita Nor tentang seorang pemuda tanpa bakat yang terus berjuang menyelesaikan pelatihan hingga tuntas. Cerita itu hanya menjadi dongeng, karena umumnya orang akan menyerah. Lin sangat kagum dengan bocah yang terus berjuang di usia 12 tahun. Dia teringat pelajaran dari Okean tentang sihir dasar yang hanya sebesar biji, dan untuk memperbesarnya diperlukan latihan yang keras. Okean hanya mampu memperbesar sihirnya sampai sebesar buah jambu, sementara Lin hanya bisa menggunakan sihir dasar sebesar biji dan tidak bisa memperbesarnya. Namun, Nor ternyata bisa menggunakan sihir dasar dan memperbesarnya hingga sebesar buah melon. Hal ini membuat Lin sangat terkejut dan kagum. Lin merasa malu karena telah menunjukkan keterampilannya yang dianggap hebat di depan Nor. Mengingat Nor bisa menangkal serangan Minotaur, Lin menganggap bahwa Nor bukanlah seseorang yang sombong atau suka memamerkan kekuatan. Nor yang sebenarnya kuat malah berpura-pura menjadi orang biasa yang membantu ibu-ibu. Lin sangat terkesan dengan Nor karena ketabahan, kesederhanaan, dan kerendahan hatinya, serta karena Nor tidak tunduk pada siapapun. Sebagai keturunan kerajaan Clay, Lin sangat yakin bahwa dia harus belajar dari Nor yang luar biasa. Lin menyadari bahwa dia masih belum dewasa dan akan berusaha keras agar Nor mau menerima dirinya sebagai pesuruh. Baginya, Nor adalah contoh dari tingkat kekuatan tertinggi yang ia cari. Nor sensei! Sementara itu, Ren masih merasa heran mengapa sang raja memberikan pedang pusaka kepada orang asing yang bukan dari keluarga kerajaan. Ternyata, pedang tersebut ditemukan di dalam dungeon ketika sang raja menjelajah bersama ke-6 instruktur. Pedang itu sangat kokoh, terbuat dari bahan misterius. Bahkan telah dilakukan berbagai percobaan untuk menghancurkannya. Tetapi tidak ada satupun keterampilan yang bisa menggoresnya. Dengan kata lain, pedang itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Wayne masih bertanya-tanya mengapa sang raja memberikan pedang berharga tersebut begitu saja. Di sini, Wayne bertanya-tanya apakah sang raja memiliki rencana lain, atau mungkin menaruh harapan pada pemuda itu sebagai senjata rahasia untuk masa depan kerajaan. Sementara itu, Nor merasa canggung karena terus diikuti oleh Lin kemanapun dia pergi. Untuk menunjukkan kesederhanaannya, Nor berencana mengambil pekerjaan di serikat, agar Lin bisa melihat betapa rendah hatinya Nor. Singkat cerita, ketika Nor tiba di serikat, si paman merasa canggung karena Nor datang bersama bangsawan kerajaan. Paman tersebut heran mengapa Nor terlibat dengan Lin. Tetapi dia menyadari bahwa dia tidak boleh terlalu ikut campur dalam urusan orang lain. Akhirnya, si paman tetap profesional dan menawarkan pekerjaan kepada Nor. Karena jumlah anggotanya hanya 2 orang dan Lin adalah petualang peringkat B, si paman memberikan pekerjaan untuk membasmi goblin di hutan rimba. Nor terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan pekerjaan yang mirip dengan petualang. Namun, Nor merasa bersalah karena merasa seolah-olah memanfaatkan peringkat petualang Lin. Lin mengatakan tidak masalah dan menyuruh Nor untuk santai. Karena sangat semangat, Nor langsung berangkat, tetapi harus kembali lagi karena misi belum disetujui. Paman hanya mengingatkan agar membawa telinga kiri goblin sebagai bukti penyelesaian misi. Setelah kontrak misi disetujui, barulah mereka berdua berangkat menuju hutan rimba. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di hutan rimba. Karena ini adalah pengalaman pertama bagi Nor, dia banyak bertanya tentang hutan ini dan juga tentang goblin. Menurut Lin, ekosistem di sini sedikit berbeda dari tempat lain, sehingga pohon-pohon di hutan ini lebih lebat. Goblin sering berburu binatang kecil untuk dimakan dan juga memakan buah-buahan yang ada di hutan. Jika dibiarkan, goblin akan berkembang biak dan menyerang desa dalam kelompok.
Karena itu, para petualang diminta untuk memburu mereka untuk mengendalikan jumlah mereka. Namun, para petualang tidak diperbolehkan memburu goblin hingga punah. Karena hal itu akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem hutan jika tidak ada goblin. Lin menjelaskan bahwa tempat ini ideal untuk petualang pemula, terutama sebagai lokasi latihan berburu. Ketika mereka memasuki hutan lebih dalam, Lin memeriksa keberadaan goblin. Namun ia tidak merasakan kehadiran goblin sama sekali. Namun, Lin merasakan adanya satu monster dari jarak jauh. Sehingga mereka berdua segera bergegas ke lokasi tersebut. Tetapi saat mereka memeriksa, tidak ada apapun di tempat itu. Meskipun Lin jelas merasakan kehadiran monster, saat melihat ke atas, mereka menemukan seorang goblin yang telah mati. Tanpa ragu, Lin melancarkan sihir, dan tiba-tiba muncul goblin raksasa dengan batu inti di dahinya. Nor terkejut mengetahui bahwa goblin ternyata semengerikan ini. Padahal para petualang mengatakan bahwa goblin adalah monster yang paling lemah. Namun, kenyataannya terlihat sangat kuat. Hanya dengan satu raungan, angin kencang diciptakan hingga membuat Lin membeku dalam ketakutan. Lin sebenarnya tahu bahwa goblin di depannya jauh lebih kuat dari Raja Goblin. Sebenarnya itu adalah Kaisar Goblin hasil manipulasi genetik dari penelitian terlarang, yang membuatnya sangat takut. Namun, saat akan menjelaskan, Nor justru mengatakan untuk tidak takut melawan goblin. Karena Lin sangat percaya pada Nor, dia menjadi lebih semangat dan merasa lebih tenang. Lin bahkan merasa bahwa Nor sudah mengetahui tentang goblin di hadapannya, mengingat semangat Nor saat diserikat. Dan inilah yang terjadi. Kali ini, goblin melemparkan dua pohon dan Nor berhasil menangkisnya lagi. Lin terus memperhatikan goblin, dan anehnya, luka-luka goblin tampaknya sembuh kembali. Lin menyimpulkan bahwa ini disebabkan oleh batu inti di dahinya. Karena goblin biasanya tidak memiliki kemampuan pemulihan secepat itu. Saat goblin menyerang dengan banyak pohon jambu, Lin membalas dengan sihir angin yang sangat kuat. Sayangnya, goblin kembali pulih. Ini berarti satu-satunya kelemahan goblin adalah batu inti di dahinya. Kemudian, Nor mendapatkan sebuah ide dan meminta Lin untuk menyerangnya dengan sihir angin di bagian punggungnya. Tentu saja, Lin merasa tidak bisa melakukan itu karena tubuh Nor akan hancur. Nor berkata santai saja karena dia memiliki pedang yang bisa melindunginya. Dalam situasi yang sangat genting ini, Lin tidak mau berpikir terlalu lama dan langsung menggunakan sihir angin ke punggung Nor. Setelah batu inti terlepas, Nor menyerahkan sisa tugas kepada Lin sambil mengingatkan agar tidak membuatnya menderita. Lin segera membakar goblin hingga menjadi abu. Nor masih terkejut bahwa goblin yang dianggap lemah oleh para petualang ternyata sangat kuat. Nor menyimpulkan bahwa dirinya masih lemah dan memutuskan untuk berlatih lebih keras. Singkat cerita, para pasukan menyerahkan batu inti Kaisar Goblin kepada Rain. Mereka melaporkan bahwa ukuran Kaisar Goblin jauh lebih besar dibandingkan Raja Goblin. Menurut informasi, batu inti tersebut adalah jantung iblis dari negara teokratis Mitra. Selain itu, ada kejanggalan lain, yaitu Kaisar Goblin bersembunyi di balik sebuah segel yang sangat kuat. Lin menjelaskan bahwa Kaisar Goblin telah berada di hutan rimba selama beberapa hari, dan jumlah goblin biasa di hutan tersebut semakin menurun. Para pasukan juga menunjukkan catatan mengenai seluruh kejadian yang telah terjadi selama 3 bulan terakhir. Rain merasa bingung, bertanya-tanya bagaimana negeri tetangga bisa mengirimkan Kaisar Goblin ke wilayah dekat kerajaan Clay. Biasanya, jika ada yang melakukan sihir pemanggilan, pasti akan langsung terdeteksi karena kerajaan ini memiliki sensor sihir. Oleh karena itu, Rain memerintahkan pasukannya untuk terus melakukan investigasi. Kembali ke Nor yang telah kembali ke Serikat bersama Lin, Nor mengungkapkan bahwa melawan Goblin ternyata sangat sulit. Dia mengatakan bahwa tanpa bantuan Lin, dia mungkin tidak akan selamat. Si paman menyangka Nur hanya menonton saja. Nor mengakui hal tersebut, tetapi Lin membantahnya, mengklaim bahwa sebenarnya dia hanya memberikan bantuan sedikit. Jadi, terjadi kesalahpahaman di sini. Meskipun begitu, si paman sangat senang karena ini adalah pengalaman pertama bagi Nor dalam misi semacam ini. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Goblin memiliki kelemahan pada batu inti di dahinya, si paman menjadi penasaran tentang seperti apa Goblin tersebut sehingga bisa memiliki batu inti. Si paman kemudian meminta bukti berupa telinga Goblin. Namun, Nor dan Lin terdiam karena Goblin tersebut telah dibakar hingga hangus, sehingga mereka lupa untuk memotong telinganya. Akibatnya,
kesalahpahaman masih terus berlanjut.